Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Insya Allah Mas Bro, Anies Baswedan tidak akan pernah bisa jadi presiden. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ala laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang jahat. Anies Baswedan ini adalah gubernur jahat yang naik dengan melakukan kejahatan, dan ketika menjabat pun banyak berbuat jahat. Mengapa saya katakan dia naik dengan cara-cara berbuat jahat? Dia mengakui sendiri bahwa dia terpaksa melakukan kejahatan, menggunakan politik identitas, politik sara, menggunakan isu agama, menistakan Ahok hanya demi jabatan seorang gubernur. Bahkan dia ini tidak hanya menistakan Ahok, memfitnah Ahok sebagai penista agama. Dia adalah orang yang sukses memenjarakan Ahok. Jadi Ahok ini sudah jatuh tertimpa tangga. Itu Ahok. Kejamnya Anies Baswedan dalam cara mendapatkan jabatannya, membuat rekam jejak Anies Baswedan ini hitam. Tidak hanya mendapatkan jabatan dengan cara melakukan fitnah penistaan agama, tidak hanya mendapatkan jabatan dengan memenjarakan Ahok, tetapi ketika dia menjabat pun banyak berbuat jahat. Program-program andalannya seperti OKOC, DP 0%, naturalisasi sungai, sumur resapan, amburadul, acak-acakan berantakan. Bapak ibu yang asalnya tidak punya rumah bakal punya rumah, yang asalnya sewa akan punya rumah. Ketika sudah jadi ditunggu-tunggu sama rakyat Jakarta, itu rumah kagak nongol-nongol. Tahu-taunya DP 0% terlibat korupsi dan sekarang dihentikan. Artinya Anies Baswedan sudah berbuat bohong kepada rakyat Jakarta, menzalimi rakyat Jakarta, berbuat jahat kepada rakyat Jakarta atas nama DP 0%. Di kampanye kayak yes, rumah tersebut akan terwujud ketika sudah menjabat jauh panggang daripada api. Apakah Anies Baswedan lupa? Enggak lupa. Dia terpaksa berbuat bohong demi sebuah jabatan. Dan dia memang tidak pernah punya niat untuk merealisasikan janji-janjinya itu. Yang penting kalau sudah menjabat ya sudah selesai. Inilah kejahatan Anies Baswedan ketika dia menjabat. Belum OKOC. Rakyat Jakarta ini dibohongi dengan istilah bahwa OKOC ini bisa mencetak 1 juta pengusaha baru. Nanti diberi uang 300 juta, dikasih pelatihan, diberikan tempat usaha dan diberikan pembelinya, dicarikan pembelinya. Tahu-tahu sesudah menjabat jauh panggang daripada api. Lagi-lagi Anies berbohong kepada rakyat Jakarta. Apakah rakyat Jakarta lupa? Tidak. Apakah Anies Baswedan lupa? Tidak. Memang Anies Baswedan menjadikan program-program andalannya cuma sebagai tipuan belaka demi memperoleh jabatan. Dan sebagainya banyak lagi. Jadi jelas bahwa orang ini sudah tidak mungkin jadi presiden. Terlalu banyak kejahatan yang sudah dia lakukan, baik ketika dia memperoleh jabatan maupun ketika sudah menjabat. Makanya kata Allah, ala laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang jahat. Kalau Allah sudah melaknat, Allah sudah membenci, murka, mau jungkir balik Anies Baswedan, ingin jadi presiden gak akan bisa. Mau sebarkan duit puluhan triliun demi mendapatkan suara rakyat Indonesia gak akan bisa. Selain Allah sudah melaknat orang-orang jahat, gubernur jahat, saya yakin rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke pun pasti akan melaknat gubernur jahat. Kita butuh pemimpin yang baik, yang rekam jejaknya baik, agar kebaikannya bisa kita rasakan bersama dari Sabang sampai Merauke. Kita tidak butuh manusia-manusia jahat untuk jadi pemimpin, karena kejahatannya bisa menghancurkan semua yang ada di Indonesia, bisa menghancurkan semua impian rakyat Indonesia. Jadi jangan khawatir, dia tidak akan
jadi apa-apa, karena terlalu hitam rekam jejaknya, dan dipastikan dia akan jadi sampah-sampah politik dengan rekam jejak yang hitam kelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.